Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Fatayat rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa kalimat singkat tentang hikmah sholat berjamaah beserta keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sebagaimana tuliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata farka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian disampaikan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki buta, sebut saja namanya si Fulan, datang menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntun saya menuju ke masjid." Maka Rasulullah SAW memberi keringanan kepadanya. Ketika si Fulan ini hendak pergi untuk pulang, Rasulullah SAW memanggilnya seraya bertanya, "Wahai Fulan, apakah engkau mendengar azan untuk sholat?" Kemudian si Fulan ini menjawab, "Iya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu datanglah." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penggalan ayat serta hadis tadi dapat disimpulkan bahwasanya sholat berjamaah sangat dianjurkan di dalam agama Islam, ditujukan bagi seluruh umat yang beragama Islam. Terlepas dari hukum sholat berjamaah yang bersifat halafiyah, ada sebagian ulama yang menghukumi fardu kifayah dan ada sebagian ulama yang menghukumi sunnah. Akan tetapi dalam tema yang akan saya sampaikan ini akan menjajal tentang hikmah beserta keutamanya saja, agar kita semakin termotivasi mengamalkannya sampai akhir hayat nanti. Amin amin. Lantas, apa saja hikmah serta keutamaan sholat berjamaah? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu agar kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa in sholatar rajuli ma'ar rajuli aska min sholatihi wahdah, wa sholatuhu ma'ar rajulaini aska min sholatihi ma'ar rajul, wa ma kasura fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala." Yang artinya, sesungguhnya sholat seseorang yang berjamaah dengan satu orang jamaah lebih baik daripada sholat sendirian, dan sholatnya bersama dengan dua orang jamaah lebih baik daripada sholat dengan seorang jamaah. Dan semakin banyak lagi jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai hal ini, wahai para sahabat, coba kita pikir-pikir sendiri. Jangankan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh salah satu hambanya Allah saja, Masya Allah, senangnya luar biasa. Apalagi kalau mengingat tentang kebaikan serta pertolongannya, sungguh sangat menyenangkan daripada tidak cintai sama sekali. Betul. Yang kedua, yaitu untuk menyatukan barisan antar umat Islam yang berjamaah. Sholat berjamaah dapat dijadikan sebagai cara pemersatu perbedaan antar umat Islam seagama. Kenapa? Karena dalam sholat berjamaah ada nilai kebersamaan, ada nilai persaudaraan, ada nilai silaturahim dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu agar kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ya, satu kali sholat tapi pahalanya 27 kali lipat. Ibaratkan kita beli satu motor, terus dapat 27 motor, dapat door prize 27 motor. Kira-kira ada nggak wahai para sahabat promo seperti ini? Tidak ada pedagang yang berani melakukannya.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah, rela melakukannya untuk hambanya melakukan sholat berjamaah. Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat itu kepada hambanya yang membutuhkannya kelak di yaumul qiyamah nanti. Subhanallah. Yang keempat yaitu rahasia. Ya, hikmah serta keutamaan yang keempat ini masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sholati asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihi mali'at wa huma walau habwan. Yang artinya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan atau rahasia di balik kedua salat tersebut, mereka akan datanginya walaupun dengan merangkak. Hikmah serta keutamaan inilah yang selalu diburu oleh para jamaah sholat, baik yang sudah mendapatkannya apalagi yang belum mendapatkannya. Akan tetapi yang jelas tampak terlihat di wajah orang-orang yang tulus, ikhlas, serta istiqomah melakukan sholat berjamaah, ada keceriaan, ada keteduhan, ada ketenangan yang menyentuh hati bagi para siapapun yang melihatnya. Inikah rahasia yang dimaksud? Wallahu a'lam. Sahabat Fatayat rahimakumullah, demikianlah rangkaian kalimat singkat tentang hikmah beserta keutamaan sholat berjamaah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat ini dapat menggugah hati saya khususnya dan para sahabat umumnya untuk senantiasa semakin rajin melakukan sholat berjamaah. Akhir kata, jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan dalam hati. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat ini menjadi berkah untuk keluarga kita. Mangga harum namanya kue ini, tapi sayang sedang sakit gigi. Tayangan saya sampai di sini, besok yuk ngaji lagi. Akhirul kalam, ila liqa'i fi waqtin akhar, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.